Tom Lembong seharusnya tidak dipenjara. Pemirsa, sidang kasus korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Kasus Tom Lembong itu mengada-ngada. Saya lebih berbicara keras ini salah dan harus dilawan. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. Hakikatnya kita memberantas korupsi itu adalah memberantas penjahat. Halo warga sipil sekalian, sesuai dengan request teman-teman, kita menindaklanjutin perkara Pak Tom Lembong ya. Kita bahas selanjutnya seperti yang teman-teman ketahui juga kalau Pak Tom Lembong sekarang sudah bisa menghirup udara bebas karena beliau mendapatkan abolisi dari Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi ya berita bagus, good news juga untuk keluarga Pak Tom Lembong, untuk orang-orang terdekatnya. Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Dan ya ini good news juga buat kita, ya. Buat kita yang selama ini melihat kejanggalan, melihat masalah, melihat sebuah hal yang aneh dari semua kasus hukum yang menimpa Pak Tom Lembong. Mari kita bahas sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, sesuatu yang memang gue kira harus diketahui masyarakat Indonesia. Never compete with her. All I ever asked was attention, but you turned your back, left me hopeless. I put my trust, but you tossed it away like it was nothing. Oke, gue nggak bakal bahas hal-hal yang lagi diributin netizen ya, karena netizen kita meributkan banyak hal sekarang. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, Pak Tom Lembong kan udah bebas ya. Pak Tom Lembong udah dapat abolisi. Abolisi itu apa? Kalian silakan googling, kalian bisa lihat pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya gampang lah untuk definisi gitu. Intinya bedanya dengan amnesti, amnesti itu dia udah terbukti, udah dihukum bersalah, terus dihapuskan. Abolisi itu tidak. Proses pengadilannya itu yang ditiadakan. Jadi kalau ada yang ngomong dapat abolisi berarti Pak Tom Lembongnya tetap salah dong. Enggak seperti itu gitu. Ini semua menjadi dikesampingkan, menjadi gugur. Tapi yang paling penting adalah ini bukan mengakui kesalahan. Jadi memang tidak ada kesalahannya Pak Tom dalam proses ini. Apakah pengacara juga melihat kalkulasi politik? Silakan pelajarin lagi karena gue bukan ahli hukum ya, gue nggak mau salah ngomong juga. Cuman kalau kita lihat dari berita-berita juga dari kuasa hukum Pak Tom Lembongnya sendiri sudah menyatakan bahwa abolisi itu diberikan karena proses pengadilan yang bermasalah. Karena tuntutan yang bermasalah, karena banyak keganjilan, karena tuntutan dari masyarakat gitu. Artinya apa? Artinya mungkin ada pengaruh suara kita semua di situ. Peristiwa ini terjadi karena dukungan masyarakat. Begitu besarnya dukungan masyarakat yang memperhatikan kasusnya Tom Lembong. Karena kasus Tom Lembong ini bukan hanya kasus yang akan menimpa Tom Lembong, tapi akan mampu menimpa semua masyarakat Indonesia. Jadi tetap kita mengharapkan ada pembenahan, ada perbaikan. Walaupun Pak Tom Lembong masalahnya sudah selesai, tapi pembenahan dan perbaikan di proses penegakan hukum ini harus tetap berjalan. Seperti itu, tambahan Pak Dodi. Pak, berarti penegasan aja, berarti selesai sholat Jumat, Pak Tom bakal keluar Pak ya? Ya harapan kita begitu. Jadi kita mohon dukungan dari semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk supaya mempercepat proses ini. Karena ingatlah bahwa jangankan 1 hari dalam tahanan, 1 detik pun dalam tahanan orang tidak akan senang, karena itu melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau memang nanti Kepresnya sudah ditandatanganin, tolong mohon dibantu supaya administrasinya bisa cepat dilaksanakan. Itulah teman-teman, itulah kenapa abolisi itu diberikan, ya kan? Selain mungkin, sekali lagi mungkin ada dinamika politik yang terjadi. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Tapi kan kita nggak bisa nih ngebahas sesuatu tanpa bukti apapun gitu loh. Cuma berdasarkan feeling dan kecurigaannya, nggak elok juga. Jadi ya kita bahas yang ada aja gitu teman-teman. Nah ternyata setelah proses ini nggak butuh waktu berapa jam gitu. Terjadi lagi nih perdebatan nih ya kan. Wah ada pihak yang jadi pahlawan kesiangan nih. Wah kayak gini terus polanya dan lain sebagainya. Dan gue nggak bisa siding di side itu. Kenapa demikian? Karena satu sih teman-teman. Kalau gue nih, seperti yang kalian ketahui, gue nggak pernah tertarik buat beropini secara populer ya. Kalau gue ngelihatnya simple gitu loh.
Ya lu kan bersuara untuk didengar, kalau didengar ya sudah gitu. Jangan ditambah perkara-perkara yang nggak penting lah. At least apapun bentuknya ya ini orang bisa pulang ke keluarganya, bisa pulang ke istrinya, bisa anaknya bisa ketemu dia, dan kuasa hukumnya pun menerima, dianya menerima, orang-orang di sekelilingnya juga menerima. Berarti kan ada banyak hal yang kita nggak ketahui nih. Ya kan, jadi nggak usah dibuat gejolak-gejolak, nggak penting lagi. Kalaupun mau jadi pahlawan kesiangan atau tidak, itu tuh bukan sesuatu yang matters buat gua. Selama kita masih dikasih ruang demokrasi untuk bicara, jadi di situ gue berdiri itu teman-teman. Tapi kalau ada yang mau melihat sebagai pahlawan kesiangan dan lain sebagainya juga nggak masalah gitu. Namanya negara demokrasi kan. Tapi ya udahlah, pokoknya Pak Tom Lembong sudah bebas ya sudah. Ketimbang kita memperdebatkan pahlawan kesiangan atau bukan pahlawan kesiangan, karena ini nggak akan ada ujungnya, mending kita geser nih fokus kita ke sesuatu yang lebih krusial dan fundamental teman-teman. Apa itu? Ya tak lain tak bukan penyebabnya kenapa keributan ini terjadi. Dan kembali lagi, Kejaksaan Republik Indonesia. Nggak akan ada proses pengadilan yang ganjil, nggak akan ada proses tuntutan yang bermasalah kalau semuanya dilakukan dengan baik dan benar di awal teman-teman. Dari sini sekali lagi ya, apa yang dulu pernah gue sorot ya tetap gue sorot. Kejaksaan seharusnya melihat ini dengan lebih baik gitu loh. Jangan terus-terusan mikir, oh ya kita mau mengekspos angka-angka yang besar, oh ya kita mau terlihat bekerja, tapi ujung-ujungnya banyak case yang problematik sebenarnya gitu. Masyarakat Indonesia sekarang juga udah pinter, ya kan? Urusan Pak Tom Lembong ini, urusan sebelum-sebelumnya, number keluar, duit-duit keluar, angka-angka keluar, sampai ada narasi publik yang bilang semua yang protes Indonesia gelap atau RUU TNI itu bayaran dan lain sebagainya dari case kejaksaan ini. Itu kan sesuatu yang seharusnya jadi refleksi dan evaluasi dari institusi ini. Gue ngekritik keras kepolisian sudah, ngekritik keras TNI sudah, dan jelas gue tidak akan memberikan ruang spesial juga untuk kejaksaan. Siapapun yang punya kekuatan untuk mengambil kebebasan seseorang itu mesti mendapat pengawasan yang lebih ketat pula gitu. Dan semoga kasus-kasus seperti Pak Tom Lembong ini tidak terjadi, dan semoga ini jadi bahan evaluasi untuk seluruh elemen pemerintah. Karena kalau ini bisa benar-benar berjalan dengan adil, transparan, dan tidak ada hal-hal buruk di belakangnya, maka ya perdebatan antara pahlawan kesiangan dan bukan pahlawan kesiangan itu tidak akan pernah ada teman-teman. Paham kan maksud gue? Nggak akan ada ribut-ribut seperti itu. Kalau dari awal kasus kayak gini ini nggak ada gitu. Dan jelas masyarakat sekarang bisa lebih pintar, masyarakat sekarang bisa lebih tahu, masyarakat sekarang bisa lebih berani untuk berkomentar. Jadi ya pastikan dulu kasus itu benar-benar diproses dengan benar. Karena kalau urusannya koruptor, urusannya orang yang merugikan masyarakat, urusannya orang yang merugikan negara, kalau memang itu dilakukan dengan tepat, maka kita semua akan memberi dukungan kok. Nggak perlu diminta, beneran gitu. Itu sih. Jadi supaya tidak ada perdebatan seperti ini lagi dan pemerintahan berjalan dengan stabil, masyarakat juga bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik, maka jangan pernah ada lagi kasus-kasus seperti ini. Lakukanlah tugas dan fungsi dengan tepat sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi ya itu. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus bergulir saat Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan di tahun 2015-2016. Menurut Kejaksaan Agung, Thomas Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton kepada PT AP. Impor itu dilakukan saat Indonesia sedang surplus gula. Telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTR memberikan izin persetujuan impor. Seperti yang teman-teman ketahui ya, case-nya bermasalah banget. Dari tuntutan di awal itu banyak banget masalah yang nggak jelas juga gitu loh. Ya lu bayangin tuntutan awal, narasi awal yang keluar ya Tom Lembong melakukan ekspor ketika surplus. Padahal ketika dicek semua data by datanya itu nggak dalam keadaan surplus juga. Terus dianggap dan dicurigai ada aliran dana, ternyata tidak juga. Terus dianggap memberikan keuntungan buat orang lain pakai pasal yang benar-benar karet. Ternyata
setelah ditelusuri dan dipahami nggak bisa juga dibilang seperti itu. Terus nggak ada mens rea juga yang sering dibahas oleh orang-orang. Paling yang kesalahan yang paling jelas itu ya tidak sesuai ketentuan ya. Ada prosedur yang tidak dilakukan, bukan dilanggar, tidak dilakukan. Yaitu tidak ada dokumen rekomendasi formal. Dan itu memang kesalahan. Tapi kan kesalahan kayak gitu nggak bisa dibayar dengan 4,5 tahun penjara dan denda ratusan juta ya kan. Nah disinilah letak masalahnya. Makanya gue bilang waktu itu, kalau dibilang Pak Tom Lembong tidak salah sama sekali ya susah juga karena memang ada kesalahan di situ. Tapi apakah itu kesalahan yang wajar untuk dibayar dengan penjara 4,5 tahun? Tentu tidak, ya wajar publik marah dan bertanya. Dan pertanyaan dan kemarahan ini, dan yang namanya kemarahan dan pertanyaan itu datang genuine dari masyarakat gitu loh. Jadi itu sih intinya, bukan masalah pahlawan kesiangan atau tidak kesiangan. Gak akan ada terjadi hal-hal kayak gini kalau dari awal ada political will yang baik. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.